Wari ke Malang itu. Nah, terus suatu saat ringin itu kan garing deh, kena granatku kebakar garing, rusak ngono. Terus akhirnya aku karo Mbak Astrid, ayo aku tak nebus dosa ning ringin. Jam 12 awan siang saya tuh ke sana Mbak Dupo. Mbah Nyai Danyang Kaki Danyang ingkang rumeksa kita Blitar, khususipun ingkang lenggah wonten wit ringin kuno. Kula nyuwun pangapunten rumiyin nate bakar ringin menika. Kula nyuwun pangapunten nggih Mbah. Ya tak bang dupa delok wong akeh ya gak apa-apa, Dik. Iya. Iya ya ndak tahu hidup kok kaya ngene piye. Oke, yang saya lanjutkan ini ada pertanyaan mengenai banyak kan motivator bahkan juga guru spiritual itu yang mengajarkan kepada muridnya itu untuk bersedekah ya. Sedekahnya mungkin lewat rekeningnya pribadi atau rekeningnya siapa daripada guru-guru spiritual tersebut. Kira-kira metode yang seperti itu menurut Eyang itu apa suatu bentuk pembelajaran atau pembodohan? Saya tidak mengatakan pembodohan, tapi sistem seperti itu nun sewu terus terang aja rawan terhadap kemanusiaan, ya. Karena belajar, lalu saya sering mendapat itu sama sekali nggak saya reken. Alasannya mama akhir-akhir ini ada alasan untuk memperbanyak salah satu kitab ini satu kitab nilainya cuman 100.000 misalnya, saya tetap nggak ngirim deh. Karena sistem-sistem sosial dan sistem-sistem kemanusiaan itu kalau tidak dimanage dan diorganisir secara politik, itu akhirnya nanti nggak karu-karuan, acak-acakan nggak karu-karuan. Lah inilah sebabnya banyak kegiatan-kegiatan spiritualisme lewat agama yang saling bentrok, saling tarung, dan saling curiga. Misalnya di suatu desa didirikan gereja misalnya, wah yang lainnya, oh ini kan mayoritas Islam, kenapa didirikan gereja? Akhir-akhir ini banyak hal seperti itu. Saya prihatin ngurus dodo gitu loh ya. Di Malang ini contoh, masjid, gereja, jejer, rukun, guyub, ya tidak ada permasalahan. Bahkan malah Belanda loh, zaman Belanda loh, zaman saiki loh, wong kok saya modern, saya tapi kok spiritual dan moralis saya nggak karu-karuan itu. Enggak ya. Terkait seperti leluhur-leluhur Nusantara, kados Empu Barada, Eyang Lawu atau Ibu Ratu, kan beliau-beliau itu katanya jenengan kan masih istilahnya mengayomi, menjaga Nusantara. Mungkin ada contoh konkretnya yang beliau-beliau itu masih tetap jangkungi, jampangi Nusantara itu yang. Kalau Eyang Bu Barada itu beliau memberi spirit dan saya terasa banget karena beliau itu orang Blitar di rambut Monte yang akhirnya membuat energi uranium platinium yang hasil karyanya bisa terbang tanpa mesin itu ya. Lalu yang Lawu yang beberapa saat juga saya ceritakan, saya tahu sendiri kalau beliau bisa terbang hanya dengan jubah aja. Tentang jubah saya juga pengalaman, saya pernah ke Nabawi, Masjid Nabawi ya di Mekah. Sana itu saya pengen silo di altarnya ceramahnya Nabi itu. Karena saya itu orang Jawa kecil gini ya, didosok sama orang dari Turki, orang dari Arab, orang dari apa itu kan tinggi-tinggi. Saya tidak semakin maju semakin mundur karena kaki saya itu ngambang begini. Karena Haji Akbar umpul-umpulan gitu. Saya tuh ditolong seseorang deh yang pakai jubah, bungu juga jubahnya, diangkat kelek kung ini, duduk kan di situ, plek gitu.
Sayang waktu itu belum musim HP, belum musim apa-apa. Nggak sempat moto yang ya. Ya nggak sempat moto, iya. Ya saya baru sadar kalau itu adalah termasuk malaikat. Termasuk malaikat. Lalu yang kedua, Tapi wujudnya seperti manusia ya? seperti manusia, ya ganteng, resi. Kalau saya kan masih ada kukul, masih ada beliau itu resi, seperti yang lawu juga begitu, resi itu. Cerah, bersinar gitu ya. Iya, waduh, sulit diceritakan, Dik. Soalnya saya ini gak ono, omong ngono lho gak ono saya gini. Saya ini wong lek sasepone kita butek ngono. Iku enggak. Itu bersih gitu. Ya, yang untuk sesi terakhir yang manusia kebanyakan kan menyiapkan hidupnya seperfect, sesempurna mungkin, mulai dari ekonominya, finansialnya, mereka persiapan yang sangat-sangat maksimal biar hidupnya itu makmur gitu. Tapi banyak dari kita, semua mayoritas itu kok tidak mempersiapkan kematian kita dengan sempurna seperti dalam ilmu Jawa, ilmu yang kita kenal dengan apa, mati kelawan sampurno. Nah itu penjelasannya yang gimana? Sebenarnya pertanyaan sampean ini merupakan jawaban itu deh. Ya kan, Ya, karena ya kondisinya kenapa kok tidak begitu ya? Ya karena itu tadi, ya Bapakku ampunilah mereka, sebenarnya mereka tidak tahu apa-apa. Tuhan Yesus di dalam salib ngendikan seperti itu. Ampunilah mereka, sebenarnya mereka tidak tahu apa-apa. Hidup itu adalah konsekuensi logis dari suatu emosi atau spirit atau pikiran yang umumnya kebahagiaan itu selalu diukur dengan nilai materi. Padahal kalau mati itu justru jangan sampai ketempelan materi. Kalau masih ketempelan materi, jangankan kok satu kursi, satu cincin, satu arloji, satu apa gitu ya. Cek kotor sih. Suci itu bersih, artinya bersih itu tidak bisa rusak. Kalau masih ketempelan debu satu, taruh meja ditutup pedel, rusak deh. Berarti belum suci. Kalau di Wayang Pura digambarkan Punta Dewa, entoh. Punta Dewa sesuci dan sejujur itu pada waktu naik surga itu siapa yang menolong? Anjingnya. Ditolong anjingnya naik ke surga. Malahan itu. Karena apa? Supaya manusia paham bahwa semua titah di bumi itu tidak ada yang tidak ada gunanya. Semua ada gunanya. Babi, celeng, anjing, apapun semua ada gunanya. Ya. Nah, teori ini cuma ada di kitab sucine wong Jawa. Sing jenenge mung 10 aksara. Hana Caraka, Data Sawala, Pada Jayanya Maga Bathanga. Hana Caraka, semua itu utusan, artinya diciptakan. Hana Caraka, Data Sawala, masing-masing tidak ada yang istimewa. Semut itu kompak, ribuan semut. Kalau ada nasi satu biji di meja situ, datang nggak dimakan sendiri, ngundang temennya dulu. Temennya diundang, datang baru digotong rame-rame, dibawa ke istananya, guyub rukun. Sampai semut itu di dalam kitab suci Al-Quran ditulis sebagai surat An-Anal, menceritakan tentang hebatnya semut supaya manusia guyub seperti semut. Tetapi seguyub-guyub semut, serukun-rukun semut masih kalah dengan gajah. Gajah itu delamaannya kakinya satu, semut 1000 itu dipidek plek gitu mati. Semutnya yang mati 1000. Karena gajah itu berapa miliar kali jumlahnya semut gedenya. Tapi anehnya gajah segede itu, telinganya dimasuki semut satu itu gajah itu mati. Tapi Sang Maha Kuasa juga bijak, makanya telinganya selalu dibuat begini, supaya jangan sampai ada semut yang mendekat. Data Sawala, Hana Caraka, Data Sawala, Pada Jayanya, artinya masing-masing punya keistimewaan.
babi misalnya. Babi ini bagi orang fanatik dianggap wah itu haram itu gini loh. Saya tuh pergi ke Timur Tengah itu 2 kali, Dik. Ke sana harus disuntik dulu, namanya antrak. Karena kalau penyakit AIDS itu nular kalau hubungan laki perempuan. Tapi kalau Ebola dari Afrika kena keringet gitu loh, Dek. Nular, Dek. Makanya disuntik apa? Disuntik antrak babi itu. Supaya ini enggak kalah sama antrak tadi itu. Artinya apa? Artinya ya babi pun ada gunanya. Jangan memfitnah. Jadi memfitnah salah satu bentuk kelihatan atau tidak berarti sudah mengurangi keyakinan keesaan kita terhadap Allah atau Tuhan tadi itu. Ana saraka tata sawala padha jayanya masing-masing istimewa. Moga botongo magang batangan. Artinya semua itu harus dipecahkan. Siapa yang bisa mencahkan? Hanya otak manusia. Hanya otak manusia yang bisa mencahkan. Malaikat aja tidak bisa. Genderuwo nggak bisa. Gajah gundul gede tidak bisa. Hanya manusia. Oleh karena itu di dalam Al-Quran dikatakan manusia itu adalah makhluk yang dimuliakan oleh Allah. Jadi manusia harus mulia. Karena ada sinar Tuhan yang suci yang di dalam tubuh kita. Makanya Pancasila itu ketuhanan yang Maha Esa, kebangsaan, kemanusiaan, kerakyatan, keadilan sosial. Itu bentuk kolektif kehidupan yang harus tertata dengan rapi dan indah. Dan negeri ini sama sekali tidak ada sentuhan satupun itu. Ketuhanan juga Boce, ya, kebangsaannya juga Cialat, ya. Si Coro Cino ya, Cialat ya, ke bangsa Cialat, terus demokrasinya juga amburadul, puhau, keadilan sosial, amsyong. Amsyong. Oke, yang matur suwun. Nah, untuk kali ini kiranya cukup sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Saya mewakili dengan tim ini mengucapkan sekali lagi terima kasih ya. Terima kasih. Saya demikian juga lewat ngaji rasa itu baik yang tersurat, yang terucap atau yang tidak terucap atau di mana saja perilaku Jatikusumo dan keluarga saya ini, kalau ada kesalahan di bulan suci ini saya mohon maaf sebesar-besarnya. Mudah-mudahan saudara-saudara dikaruniai seger waras, ayam, tentrem, tidur nyenyak hari ini, hari esok selanjutnya selalu bahagia sekeluarga. Terima kasih. Rahayu. Rahayu.